Di Jakarta Utara telah terjadi penurunan permukaan tanah mencapai 25 cm. Saat ini, hampir 20% total wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Alah, clickbait itu. Media suka lebay deh. Waktu kampanye pemilu kemarin, juga media baik jelek-jelekin saya. Lagian, permintaan pasar di kawasan pesisir itu tinggi dan menarik investor kok. Betul. Kalau saya jadi presiden, atau minimal gubernur Jakarta deh, kita kan bisa itu tiru Belanda, bangun poder atau tanggul raksasa atau tembok kayak di apa itu namanya? Kartun Jepang Attack on Titan. Jadi mau turun atau apa kek? Terserah. Bersama pengusaha, kita jadi punya uang. Uang buat bangun tembok besar itu. Tapi itu cuma akan menyelamatkan mereka yang punya uang. Gimana nasib nelayan? Warga sekitar pesisir, mereka bakal kehilangan mata pencarian. Itu nggak menyelesaikan masalah perubahan iklim. Urusan orang miskin itu urusan saya. Makanya, kamu nanti coblos saya. Kalau saya menang, saya beresin itu semua orang miskin. Yang penting, sekarang itu bisnis properti lagi lancar-lancarnya. Jadi, kumpulinlah duit sebaik-baiknya. Paling kalau climate change beneran ada, ini kalau beneran ada loh ya. Saya udah mati, nggak akan ngerasain. Sekarang tuh gimana caranya kita seize the day. Tapi climate change ini kan bukan kiamat yang terjadi sekaligus. Kehancurannya terjadi secara bertahap. Dan climate change bukan cuma urusan pemerintah. Ini urusan semua manusia. Kalau enggak, Ya ampun, saya kira semua ilmuwan tuh pinter. Kalau bumi hancur, ya kan kamu tahu kita bisa tinggal di planet lain. Ilmuwan pakai imajinasi dong. kalau kalian masuk Jakarta dari Depok, kalian bisa lewat kawasan Jakarta Selatan. Orang sibuk lalu lalang di jalan, pergi dan pulang kantor, MRT merayap di atas kepala kalian, sementara di bawahnya klip iklan minta perhatian kalian. Di kawasan yang macet di jam-jam pulang kerja, kalian bisa melipir ke wilayah komersial di Kemang. Minum soju di bar Korea bareng teman-teman, melipir ke kedai dimsum favorit, dan warung-warung kopi yang saking banyaknya seolah-olah Jakarta nggak pernah tidur. Gara-gara kebanyakan ngopi, main di sports bar, atau karaoke lagu-lagu nostalgia sambil bilang, enaknya zaman dulu. Dari Kemang ke Senopati, cakep. Besok mati, yang penting hari ini party. Segala jenis barang dan jasa ada di sepanjang jalan. Menggoda pengendara buat berhenti sebentar buat jajan. Atau nongkrong tapi nggak jajan. Di sekitaran wilayah ini, kalian juga bisa lihat city skylines. Puncak-puncak gedung mencuat kayak bisul. Tapi banyak banget. Mereka terhampar sepanjang Kuningan sampai Sudirman. Di wilayah selatan, kota ini kelihatan kayak berdenyut terus. Kalau lanjutin perjalanan ke wilayah pusat, kalian mulai ngerasain suasana yang lain. Lebih kayak campuran antara suasana modern dengan tema kolonial. Siapapun yang suka dengan tema retrofuturistik bakal suka. Kalau kalian nekat lanjutin dari pusat ke utara, kalian akan sadar denyut kota yang kalian lihat di selatan sampai ke pusat tadi, rasanya nggak akan cukup buat bikin kota ini selamat dari kematiannya sendiri. Kalau Jakarta itu hewan, dia mungkin ayam raksasa yang kepalanya udah buntung, tapi badannya masih bisa lari. Cuma tinggal nunggu kapan energi ototnya habis aja, sebelum akhirnya tersungkur. Dari selatan yang hingar-bingar ke utara, kalian mungkin akan mikir, Jakarta adalah kota yang hancur secara slow motion. Tunggu dulu. Itu yang kalian lihat utara mana? Lihat itu pik. Orang seneng-seneng minum bir di pinggir pantai sambil dengerin musik jeduk. Yang kamu bilang nggak ada tuh. Makanya nanti pas pemilu pilih saya. Selain orang miskin, saya juga bakal beresin itu gedung-gedung yang hancur sekitar pesisir. Saya sulap jadi Instagramable. Saya juga akan bikin masjid besar di pesisir. Tahu kan? Biasanya rumah ibadah selamat dari bencana alam. Tapi emangnya gedung-gedung yang Instagramable atau rumah ibadah yang mewah sanggup menangani masalah yang diakibatkan oleh perubahan iklim? Ya, saya nggak bisa janji iklim nggak berubah. Tapi minimal bisa lah buat foto-foto. Kali ini Mama Takdir nggak lagi ngeramal, tapi beneran ada penelitiannya. Indonesia menyimpan kerentanan yang tinggi banget terhadap dampak perubahan iklim. Merujuk data BPS tahun 2020, ada sekitar 42 juta orang yang tinggal di daerah kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Padahal kajian proyeksi bilang kenaikan air laut bakal menenggelamkan 2.000 pulau kecil
pada tahun 2050. Artinya, ada 42 juta orang yang berisiko kehilangan tempat tinggalnya. Belum lagi, Jakarta cuma satu dari 75% kota besar Indonesia yang terletak di wilayah pesisir. Ada manusia beneran nih yang tinggal di sana. Dan nggak semuanya tinggal di PIK. Mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dan nelayan mungkin adalah salah satu pekerjaan yang paling terdampak perubahan iklim. Ketidakpastian cuaca bikin risiko melaut semakin tinggi. Belum lagi desa mereka rentan banjir dan kena erosi pantai yang berpotensi merusak mangrove, tambak ikan, udang, serta ladang garam di pantai. Hal kayak gini menurunkan produktivitas masyarakat pesisir. Kondisi ini dalam jangka panjang bikin kehidupan ekonomi masyarakat pesisir semakin kacau. Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2021, nilai potensial ekonomi rentang tahun 2020 sampai 2024 yang hilang akibat perubahan iklim dari sekitar pesisir dan laut rata-rata mencapai 81,53 triliun. Makanya cari kerjaan lain kek. Inisiatif dong. Emang kerjaan dunia ini cuma nelayan aja? Kalau saya menang pemilu, semua nelayan itu akan saya kasih baju. Kayak Iron Man. Saya siapin juga armor lengkap dengan AI. Jadi mereka akan tetap bisa melaut dipandu AI. Keren kan? Bagus juga buat selfie. Makanya, pilih saya. Itu politisi atau scammer sih? Perubahan iklim itu mirip silent killer. Bencana yang datang benar-benar perlahan dan senyap. Sementara semua orang lagi sibuk kerja, permukaan tanah turun, air laut naik, suhu makin hangat. Dan itu semua terjadi pelan-pelan. Mungkin karena itu sering dianggap sepele. Atau bahkan dianggap gak ada. Tahu-tahu warga kena banjir rob, tanah amblas, siklus hujan gak menentu. Kalau susah bayangin perubahan iklim itu kayak apa, kalian bisa bayangin ada retakan di dinding rumah kamu. Retakan itu bertambah 1 cm setiap minggunya. Jadi kamu gak sadar, suatu pagi kamu kesusahan bangun karena tembok rumah kamu runtuh. Sementara itu pemerintah kelihatan kurang berminat membahas ini. Kita mungkin masih ingat tweet ini. Pikiran seperti Bu Menteri Lingkungan Hidup nggak lahir dari ruang hampa. Itu adalah hasil akumulatif dari beragam faktor, sosial, ekonomi, politik, dan hal-hal yang mengitarinya. Saya nggak tahu pasti berapa jumlahnya, tapi saya yakin kita bisa dengan mudah menemukan pikiran kayak punya Bu Menteri. Terutama bagi mereka yang memuja-muja pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo. Kalau ngomongin soal climate change, kamu harus siap-siap digaslight, disalah-salahin, atau dianggap bodoh dan tidak tahu diri. Betul, infrastruktur memang penting. Tapi infrastruktur yang kayak apa dulu? Kalau infrastruktur cuma dibangun untuk mengakselerasi ekonomi tanpa menghiraukan kerusakan lingkungan, apalagi dampak terhadap kehidupan masyarakat, kita tahulah siapa yang paling diuntungkan dari infrastruktur model begitu. Pendapat ilmuwan kerap dihiraukan dalam model-model pembangunan yang kayak gini. Nggak usah jauh-jauh, mari kita lihat pembangunan ibu kota baru. Skala potensi dampak ibu kota baru terhadap kawasan keanekaragaman hayati yang menjadi rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan, yang merupakan satu-satunya harapan kita untuk mengurangi dampak perubahan iklim, meningkat drastis. Pembangunan kota metropolis akan mempercepat pengundulan hutan di salah satu bentangan hutan hujan tropis terbesar dan tertua di dunia. Dan kita lagi ngomongin hutan yang umurnya lebih dari 100 juta tahun. IKN juga berpotensi menggusur komunitas adat yang sudah berumur beberapa generasi. Mama Takdir belum membicarakan risiko hewan-hewan yang tinggal di sana. Sementara Mama Takdir sudah bisa mendengar langkah horor pengusaha tambang, spekulan tanah, dan suara orang-orang rakus mulai mendekati IKN. Sudah nggak ada rencana buat memikirkan mitigasi dampak perubahan iklim. Setiap langkah yang dipilih justru semakin menunjukkan sikap putus asa. Ya udah, mau gimana lagi? Yang paling penting sekarang adalah gimana bikin kantong tetap terisi, pemilu tetap menang, dan gimana cara memanipulasi masyarakat supaya mengangguk-angguk untuk setiap keputusan yang mereka buat. Benar, peneliti bisa salah. Sains, gimana pun, bukan mencari jawaban akhir yang saklek, tapi ikut berkembang bersama kritik dan temuan baru. Ilmuwan nggak bisa memprediksi, kayak
Misalnya penganut konspirasi yang selalu kasih kamu jawaban dan kesimpulan. Mungkin karena itu juga pendapat ilmuwan nggak menarik buat kamu. Tapi itu nggak bisa jadi alasan buat kamu menolak semua bukti-bukti saintifik cuma karena nggak sejalan dengan agenda kamu. Mula-mula kamu harus mengakui bahwa di dunia ini banyak orang yang lebih pintar dari kamu. Dan mereka tahu apa yang lagi mereka kerjain. Dan yang lebih penting lagi, perubahan iklim bukan cuma gosip atau dongeng. Kita udah merasakan sendiri dampaknya. Kalau dalam membuat kebijakan, pemerintah menolak mentah-mentah rekomendasi ilmuwan, nganggep peneliti bisanya cuma ngelebih-lebihin, nggak perlu repot-repot sewa dukun buat baca masa depan. Masa depan bumi akan tetap suram bagi generasi selanjutnya. Cuma karena kamu nggak ngerasain secara langsung dampaknya, bukan berarti anak dan cucu kamu nggak akan ngerasain. Tapi, kalau kita secara kolektif memilih buat nggak peduli dan biarin politisi dan pemerintah berjalan seenak jidatnya, kita nggak akan punya banyak pilihan. Sedih ya? Ya, ngapain sedih? Itu namanya progres. Lihat nanti, potensi ekonomi bakal meningkat di wilayah sekitar situ. Masyarakat adat juga bisa jadi maju dan makmur kalau mereka bisa berkompetisi. Bacot!